Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur berallah yang telah memberi karunia nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, rizki dan sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Saudara-saudara kaum muslim muslimat rahimakumullah, kita akan bahas surat As-Saba. Kita harus sering membaca surat As-Saba karena dalamnya ada peristiwa-peristiwa, makna-maknanya, dan sangat bermanfaat buat kita semua. Maka harus sering membaca surat As-Saba. Surat As-Saba terdiri atas 54 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Luqman. Dinamakan Saba karena di dalamnya terdapat kisah kaum Saba. Saba adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang tinggal di daerah Yaman sekarang ini. Mereka mendirikan kerajaan yang terkenal dengan nama Kerajaan Sabaiyah. Ibu kotanya Ma'rib. Telah dapat membangun suatu bendungan raksasa yang bernama Bendungan Ma'rib, sehingga negeri mereka subur dan makmur. Kemewahan dan kemakmuran ini menyebabkan kaum Saba lupa dan ingkar kepada Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada mereka, serta mereka mengingkari pula seruan para rasul. Karena keingkaran mereka ini, Allah menimpakan kepada mereka azab berupa Sailul Arim, yaitu banjir yang besar yang ditimbulkan oleh bobolnya bendungan Ma'rib. Setelah bendungan Ma'rib bobol, negeri Saba menjadi kering dan kerajaan mereka hancur. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pokok-pokok isinya satu, keimanan. Ilmu Allah meliputi segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Kebenaran adanya hari berbangkit dan hari pembalasan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi peringatan pada hari kiamat. Berhala-berhala itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Kalau seorang sesat, maka akibatnya kesesatan itu menimpa dirinya sendiri. Dan kalau ia menemui jalan yang benar, adalah berkat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua kisah Nabi Daud alaihissalam, kisah Sulaiman alaihissalam, kisah kaum Saba, dan yang ketiga lain-lain, celaan kepada kaum musyrikin yang menyembah berhala, tuduh-menuduh antara pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dengan pengikut-pengikutnya di hari kiamat, sikap orang musyrik di waktu mendengarkan Al-Quran. Rasul-rasul tidak meminta upah dalam melaksanakan dakwahnya. Orang-orang musyrik mendoakan kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang hidup berlebih-lebihan dan sewenang-wenang selalu memusuhi nabi, para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Surat Saba mengutarakan hal-hal yang berhubungan dengan kebangkitan di akhirat, celaan terhadap perbuatan-perbuatan dan kepercayaan orang musyrik dan berhala-berhala mereka yang tidak dapat memberi faedah kepada mereka.